Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita lanjutkan kuliah pemrograman komputer untuk kelas B. Kita akan tetap menggunakan bahan yang minggu lalu, slide 04, tentang objek dan grafik. Gitu ya. Nah, pada pertemuan minggu lalu, saya sudah menjelaskan sasaran dari kuliah ini. Di sini ada beberapa butir nih. Yang 3 yang atas sudah kita lakukan pada minggu lalu, sekarang 3 yang bawah. Yang pertama kita nanti akan memahami konsep-konsep dasar dari ilmu grafika komputer, khususnya yang berhubungan sama sistem koordinat dan transformasi koordinat. Nah, nanti di sini Anda akan lihat dengan pengetahuan tentang transformasi koordinat, kita bisa mengubah sistem salib sumbu yang dipergunakan oleh layar grafis, itu dari originnya di pojok kiri atas, itu menjadi di pojok kiri bawah, mirip seperti salib sumbu dari Cartesian, gitu ya. Jadi dengan demikian nanti akan memudahkan kita untuk merancang berbagai objek grafis pada kanvas yang disediakan. Kemudian kita juga akan membuat program grafis yang nanti bersifat interaktif. Interaktif di sini artinya bisa menerima masukan dari mouse atau tetikus dan juga bisa menerima input dari keyboard. Jadi ini kita butuhkan nanti bukan hanya seperti yang di layar teks, cuma input dari keyboard, tetapi bisa juga gerakan atau posisi dari mouse itu bisa dianggap sebagai masukan. Nanti kita akan lihat bagaimana caranya. Kemudian yang terakhir, dengan mengikuti seluruh kuliah objek dan grafik ini, diharapkan mahasiswa mampu menulis program grafik yang interaktif dengan menggunakan pustaka grafik yang sudah diperkenalkan pada kuliah ini. Nah, kita pindah ke bahan untuk minggu ini, lanjutan dari minggu lalu. Ini dia. Oke. Nah, pada praktikum Anda atau pada latihan yang saya sediakan, itu ada soal pemrograman yang berhubungan dengan nilai masa depan. Nah, nilai masa depan itu adalah semacam investasi dari suatu modal awal, kemudian dikaryakan atau disimpan pada suatu bank atau suatu usaha, kemudian nanti setelah beberapa waktu, modal awal itu akan bertambah dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, kita akan menggunakan persoalan itu, nilai masa depan itu, yang mungkin sudah diselesaikan secara tampilan teks pada pemrograman yang lalu. Nah, di sini kita akan menggunakan grafik untuk menampilkan hasil perhitungan nilai masa depan. Nah, mengapa kita menggunakan grafik? Karena itu bisa menyajikan data secara visual. Padahal ada pemeo yang mengatakan bahwa satu gambar itu lebih baik daripada 1000 kata. Dalam hal ini, satu gambar lebih baik daripada 1000 bilangan. Nah, Anda bisa membayangkan bahwa daripada melihat 1000 bilangan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom, mungkin lebih mudah Anda mencernanya kalau dinyatakan dalam bentuk grafik. Gitu ya. Makanya kita akan membuat program yang akan menampilkan suatu bagan atau chart dari nilai masa depan selama 10 tahun. Ya. Nah, ini kira-kira masalahnya, dan masalahnya tadi saya singgung ada di praktikum atau di latihan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke langkah kedua dalam langkah-langkah pemrograman komputer, yaitu spesifikasi program. Nah, spesifikasi program itu menyebutkan input, output, dan hubungan antara input-output. Nah, dalam program nilai masa depan ini, yang secara grafis, tetap dibutuhkan 2 input dari pengguna. Yang pertama, berapa besar modal yang ditanamkan, yang dinyatakan di dalam satuan dolar, gitu ya, karena soal ini diambil dari buku teks di Amerika, maka satuan uangnya itu masih dalam bentuk dolar. Nah, kemudian ini nanti hasil yang diinputkan oleh si pengguna program ini, itu disimpan dalam satu variabel yang dinamakan P. P itu singkatan dari prinsipal. Prinsipal itu modal awal. Nah, kemudian input yang kedua yang dibutuhkan, berapa besar persentase suku per tahun yang dinyatakan sebagai bilangan pecahan. Nah, ini yang nanti menunjuk pertambahan modal itu dari setiap tahunnya. Nah, itu dilambangkan dengan R, variabel R, yang merupakan singkatan dari rate, ya. Kemudian itu aja kedua inputnya, sedangkan outputnya nanti menunjukkan nilai modal dari mulai harga modal awal sampai
10 tahun ke depan berturut-turut. Nah, nanti pada 10 tahun yang terakhir, itu disimpan di dalam suatu variabel V10. V di sini singkatan dari value, nilai ya. Nah, lalu hubungan antara input dan output, kalau sudah diketahui inputnya, bagaimana outputnya, ini adalah dengan menggunakan suatu rumus seperti ini. Nah, ini rumus yang mungkin diturunkan menggunakan ilmu ekonomi ya biasanya. Nah, di sini Anda lihat bahwa P tadi adalah modal awal, nanti dikalikan 1, ya dapatnya P, lalu P dikalikan R, itu menunjukkan pertambahan 1 tahun berikutnya. Jadi modal awal misalnya dikalikan 10%, nah 10% dari modal awal itulah ditambahkan kembali kepada P. Maka rumusnya menjadi P tambah P kali R, atau disingkat P1 tambah R. Nah, ini nanti akan dihitung secara matematis menjadi suatu nilai tunggal, kemudian akan diberikan kepada variabel V1. V1 di sini menunjukkan nilai modal 1 tahun dalam atau di ujung pertama, gitu kira-kira ya, value 1 gitu. Nah, untuk mendapatkan V1, V2, V3, seterusnya sampai V10, maka rumus ini nanti akan diulang penerapannya sebanyak 10 kali. Nah, kenapa kita memilih untuk mengulangnya? Itu karena kita sudah mengetahui dalam struktur pemrograman itu ada struktur perulangan menggunakan kata kunci for dan in gitu ya, yaitu kalang terbilang. Nah, kita akan memanfaatkan kalang terbilang untuk menghitung V1 sampai V10 gitu ya. Jadi tidak menggunakan, mungkin ada rumus yang lebih kompleks yang bisa langsung menunjukkan nilai pada tahun keberapa gitu. Tetapi di sini kita menggunakan satu rumus saja untuk nilai tahun pertama, lalu kita ulang-ulang, gitu ya. Nah, keluaran program ini dapat ditampilkan secara grafik, yaitu berupa grafik batang serupa gambar ini, dengan penanaman modal sebesar $2.000, jadi modal awalnya $2.000, yang batang pertama ini. Kemudian selama 10 tahun, 1, 2, 3, seterusnya sampai batang terakhir 10, itu menunjukkan pertambahan dari modal awal tadi. Nah, kalau suku tahunannya adalah 10% atau 0,1. Nah, ini ditunjukkan juga dengan menggunakan rumus yang tadi, berulang-ulang, itu sudah diperoleh dalam bentuk tabel, ini tahunnya, ini adalah nilainya. Jadi pada tahun pertama, bukan tahun ke-0, itu nilai modal awal $2.000, di ujung tahun pertama itu menjadi 2.200. Ya, masuk akal. 1 tambah 10%, 1,1 kalikan 2.000, dapatnya 2.200. Nah, berikutnya untuk tahun kedua, P-nya ini digantikan dengan 2.200, gitu, bukan 2.000 lagi, kemudian 1 tambah 0,1. Jadi 2.200 kalikan 1,1, jadi dapatnya $2.420. Dan seterusnya sampai tahun ke-10-nya itu adalah sebesar $5.187.49. Gitu ya. Jadi dengan demikian sebenarnya persoalannya sudah dipecahkan dengan menggunakan cara teks gini, tapi kita mau menampilkannya secara grafis ya, karena topik kita tentang objek dan grafik. Oke, nah setelah langkah kedua, spesifikasi permasalahan sudah kita buat, kita masuk ke langkah ketiga untuk membuat program, yaitu membuat desain. Nah, desainnya di sini adalah berupa algoritma, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemrograman nanti. Nah, dituliskan di sini dalam bentuk pseudocode. Jadi, strukturnya sudah menunjukkan semacam kode sumber, ada langkah-langkah, ada bagian yang menjorok, gitu. Tetapi masih dituliskan dalam bahasa Indonesia. Itu kegunaan pseudocode untuk memfokuskan pemikiran kita makin menuju ke pemrograman dalam bahasa Python misalnya, tetapi masih menggunakan bahasa Indonesia supaya kita fokus pada isi dari algoritmanya. Jadi yang pertama, langkahnya adalah menampilkan pesan perkenalan. Nah, ini dimaksudkan supaya program yang dibuat itu bersifat user-friendly, ada judul, pesan perkenalan itu cukup judul dari program ini yang menunjukkan secara ringkas tujuan dari program ini dibuat atau dijalankan. Kemudian yang kedua, ditanyakan input. Ada 2 inputnya kan tadi, besar modal awal dan persentase suku per tahun. Nah, ini nanti ditanyakan oleh ke pengguna program, dan pengguna program harus memasukkan jawabannya lewat keyboard. Kemudian yang ketiga, baru dibuat suatu jendela grafis. Nah, ini untuk memulai menggambar, kita menyediakan kanvasnya. Kemudian baru mulai gambar, yaitu
label-label nilai modal pada sisi kiri jendela. Jadi karena kita akan membuat suatu grafik X versus Y gitu, X-nya itu adalah tahun, Y-nya itu adalah nilai modal, maka pada sisi kiri jendela itu harus dibuat label yang menunjukkan nilai modal dari $0 sampai $10.000 gitu ya. Mungkin lompatnya nanti 2.500, 2.500 misalnya. Nah, kemudian baru masuk langkah berikutnya, menggambarkan batang pertama yang menunjukkan modal awal, gitu ya. Nah, tinggi dari batang pertama ini sama dengan modal yang tadi diberikan oleh si pengguna program. Oke. Nah, kemudian baru masuk langkah ke-6, ternyata ini berupa perulangan. Ada bagian kepalanya, yaitu selama tahun nanti dianggap sebagai suatu variabel atau suatu indeks skalang. Kemudian ada suatu deret berturutan menghasilkan nilai 1 hingga 10. Ya, jadi mirip seperti kepala kalang terbilang ini. Kemudian ada bagian yang menjorok di bawahnya, ini bagian badannya, terdiri dari dua baris, dua langkah kerja yang mesti dilakukan. Yang pertama, menghitung modal sama dengan modal kali 1 tambah suku. Nah, Anda lihat di sini ada perubahan sedikit dari rumus yang dipergunakan. Kalau yang tadi adalah 1 tambah R, 1 tambah suku dikalikan modal awal, tapi kemudian disimpankan kepada variabel nilai tahun pertama, gitu ya. Nah, kita tidak akan menggunakan bentuk aslinya ini, karena kalau kita menggunakan bentuk aslinya, berarti kita harus menyediakan juga value untuk tahun kedua, lalu value untuk tahun ketiga, gitu ya, dengan P-nya waktu untuk V2 digantikan P-nya ini dengan V1. Jadi V2 sama dengan V1, 1 tambah R. V3 sama dengan V2 kalikan 1 tambah R. Dengan demikian nanti kita membutuhkan 10 variabel untuk menampung nilai dari V1 sampai V10. Nah, itu bukannya tidak diperbolehkan, tapi tidak elegan, tidak efisien gitu ya. Lebih efisien kalau kita memanfaatkan akumulator. Akumulator sudah kita bicarakan pada pertemuan yang sebelumnya, yakni kita menggunakan satu variabel di sebelah kanan tanda sama dengan dan di sebelah kiri tanda sama dengan. Sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam matematika, tapi di pemrograman bisa dilakukan. Jadi waktu awalnya, waktu memang prinsipal P, itu memang disimpan di modal ini. Lalu untuk tahun pertama, dikalikan dengan 1 tambah suku. Sukunya 10% tadi. Kemudian kan semuanya ini menjadi nilai tunggal. Nah, nilai tunggalnya bukan disimpankan ke variabel baru, tapi kembali disimpankan ke variabel yang namanya sama, yakni modal. Berarti yang di sebelah kanan, modal itu berisikan nilai yang lama, di sebelah kanan sama dengan modal itu berisikan nilai yang baru. Dan itu diperbolehkan dan bakal dianjurkan di dalam pemrograman dengan konsep akumulator. Jadi, modal ini bersifat mengakumulat, menumpuk nilai-nilai modal dari tahun ke tahun, dan dihitung berulang-ulang dengan rumus yang sama dan menggunakan nilai yang sebelumnya, nilai modal dari tahun yang sebelumnya. Oke, setelah kita dapat nilai modal pada tahun ini, maka digambarkanlah berupa grafik batang lagi, satu batang lagi ditambahkan dengan tingginya lagi-lagi modal yang bertambah. Kalau tadi menggunakan modal awal, sekarang modal dengan tahun berjalan, gitu ya. Lalu nanti otomatis akan naik lagi ke atas, ke bagian kepala setelah bagian badan dilaksanakan seluruh perintahnya. Di sini, indeks skalang akan diubah dari tahun pertama sekarang menjadi tahun kedua. Kemudian diulangi lagi bagian badan, dan digambarkan lagi batang berikutnya. Demikian seterusnya sampai tahun ke-10. Dengan demikian nanti seluruh grafik dari nilai masa depan itu akan selesai dibuat dan ditampilkan. Nah, baru masuk ke langkah terakhir, kita menunggu pengguna memperhatikan grafik yang dihasilkan tadi sampai dia puas, baru kemudian mempersilahkannya untuk menekan tombol Enter untuk mengakhiri program ini dan menutup jendela grafis. Itu kira-kira rencana kerja dari pembuatan program ini. Nah, tapi tetap kita harus ada pekerjaan tambahan, yakni kita harus membuat semacam bagan itu secara kasar dengan menggunakan pensil dan kertas gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai koordinat yang dibutuhkan nanti untuk menggambar di layar grafis. Nah, mula-mula ditetapkan bahwa bidang gambarnya memiliki panjang 320 piksel dikalikan 240 piksel. Nah, dari mana dapatnya itu? Itu karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, untuk membuat label-label yang di sebelah kiri ini,
itu ditetapkan bahwa panjangnya adalah 40 pixel. Mengapa? Karena untuk menuliskan teks 5 karakter, 1, 0, titik, 0, K, ini kan semua 5 karakter gitu, itu dibutuhkan kira-kira 40 pixel. Gitu. Dan di sini dipergunakan kata atau huruf K itu untuk menunjukkan ribuan. Jadi ini $0, 2.500, 5.000, 7.500, 10.000 gitu ya. Nah, kemudian di antara label-label itu diputuskan supaya pada 50 pixel. Jadi jaraknya 50 pixel sehingga semua label ini membutuhkan 200 pixel, 50 kali 4 ya, ada 4 ruang nih, 4 ruang antara. 200 pixel kemudian ditambah dengan 10 pixel di bawah untuk sembir di bawah, lalu 30 untuk margin di atas sehingga akhirnya tingginya jadi 240 ya. Nah, nanti mengapa lompatnya ini 50 pixel ada pertimbangan yang lain, tapi nanti setelah saya beritahukan ketika menunjukkan kode sumbernya. Nah, berikutnya untuk bagian vertikal selesai. Bagian horizontal itu batang pertama pojok kiri bawahnya pada jarak mendatar itu sudah dipastikan tadi 40 posisinya karena 40 pikselnya dipakai untuk label ya kan. Nah, sekarang bagaimana dengan bagian tingginya? Bagian vertikalnya. Seperti Anda ketahui, secara default, pada layar grafis itu originnya 0,0 di pojok kiri atas. Pojok kiri atas ini. Ini 0,0. Oleh karena itu, makin ke bawah, makin besar nilai vertikalnya. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa menghitung di berapa alas dari batang yang pertama, kita hitung tadi yang bagian atas ini marginnya 30, lalu lompat 50, 50, 50, 50. Berarti di sini adalah 230 untuk nilai vertikalnya atau nilai Y-nya. Berarti pojok kiri bawah dari batang pertama dapat 40,230. Kemudian untuk ke kanan, untuk membuat batang-batang berikutnya, itu dibutuhkan ketebalan dari setiap batang. Diputuskan adalah 25 pixel, maka ini ada 11 batang. 11 kali 25 itu dapatnya 10, 250 tambah 275. 275 pixel untuk seluruh panjang dari 11 batang ini. Ya. Nah, kemudian 275 tadi ditambah 40, karena tadi sudah ada 40 untuk tempat label ini, maka pojok kanan bawah ini untuk batang yang terakhir itu adalah 315 ya, karena 275 tambah 40 itu 315. Kemudian posisi vertikalnya tetap 230 seperti pada batang yang pertama. Kemudian yang sini masih ada margin lagi 5 pixel sehingga semuanya menjadi 320 ya. Jadi saya ulangi, ini 40, lalu ini 275, 315 semuanya, lalu tambah 5 lagi di sini untuk margin sebelah kanan untuk menghasilkan 320. Jadi memang agak repot lah untuk membuat program grafis ini karena kita mesti menetapkan titik-titik koordinat yang dibutuhkan gitu supaya nanti dalam programnya seperti yang diharapkan. Maka Anda harus menyiapkannya dulu bagan secara umum dalam bentuk kertas menggunakan pensil atau pulpen gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa melihat langkah berikutnya. Desain dari rancangan tadi bisa kita wujudkan dalam bentuk kode sumber, dalam hal ini menggunakan bahasa Python. Seperti biasa, pada bagian awal ada komentar yang menunjukkan nama file dari program ini, grafik NMD, NMD itu nilai masa depan, ada garis bawah 1 itu menunjukkan ini versi pertama, karena nanti ada versi keduanya, kemudian diikuti dengan tujuan dari program ini dibuat. Lalu jangan lupa untuk memanggil pustaka graphics.py dengan cara ini. Kemudian didefinisikan satu fungsi utama, fungsi main, hanya satu fungsi saja. Kemudian nanti dipanggil di bagian bawah di luar definisinya. Oke, nah di dalam body dari fungsi main, mula-mula kita tampilkan dulu judul dari program ini, ya supaya nanti bisa menjelaskan kepada pengguna program ini untuk apa, yaitu untuk menghitung pertumbuhan investasi dalam 10 tahun. Kemudian menanyakan 2 input kepada pengguna, yaitu modal awal, dan suku tahunan tadi. Nah, ini semuanya Anda sudah mengerti. Kemudian dilanjutkan dengan membuat jendela grafis.
Ini membuat kanvas, ukurannya tadi sudah dihitung, panjangnya 320, tingginya 240, lalu judulnya adalah Bagan Pertumbuhan Investasi. Ya. Kemudian kita bisa menetapkan kepada jendela JEN ini, JND ini, warna latar belakangnya dengan menggunakan metode set background. Ini merupakan yang baru kita singgung pada hari ini, diberi warna putih, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak diberi warna putih, secara default memang kanvas itu berwarna putih, gitu ya. Tapi ini untuk memastikan aja. Lalu ada 5 baris ini, semuanya untuk menggambarkan atau menuliskan label. Label yang tadi di sebelah kiri dari layar grafis. Yang mau ditampilkan itu adalah tulisan $0 sampai $10.000, gitu ya. Nah, tadi sudah dihitung bahwa setiap label itu akan memakan tempat 40 piksel. Sementara untuk membuat teks, itu dibutuhkan 1 poin sebagai parameter pertama untuk menunjukkan titik tengah dari teks tersebut. Jadi titik tengahnya. Nah, oleh karena tadi sudah diputuskan lebarnya 40 piksel, maka posisi X yang di tengah dari 40 adalah 20. Ya. Maka 20-20 ini sebenarnya untuk menunjukkan titik tengah dari setiap label. Gitu ya. Itu untuk koordinat X-nya. Untuk koordinat Y-nya, kita mulai kan tadi dari bawah, 230, lalu melompat ke atas, 180, 130, sampai 30, masing-masing lompatnya 50, 50, 50 piksel seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, setiap kali dituliskan 0.0K, saya menggunakan K kecil saja di sini, sampai 10.0K. Nah, yang sampai di sini, ini sebenarnya perintah untuk membuat objek teks. Biasanya kita tuliskan seperti begini, label 1 sama dengan, ini objek teksnya. Baru kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan objek teks yang disimpan dalam variabel label 1 ini dengan memanggil metode draw, lalu ditulis pada kanvas JEN. Gitu kan? Ini biasanya yang kita lakukan. Kita definisikan dulu objek grafisnya, baru kita tampilkan dengan memanggil metode draw, pasti dimiliki oleh semua objek grafis. Nah, cuma 2 baris program ini bisa diringkas menjadi 1 baris saja, itu dengan langsung setelah definisi objeknya, ini lanjutkan dengan titik draw di jendela. Jadi dia ambil bagian yang kedua ini, langsung lanjut di sini. Langsung lanjut di sini. Dengan demikian, kita hanya membutuhkan 1 baris untuk mendefinisikan dan menampilkan langsung label untuk sebagian kiri dari jendela grafis kita. Ya, jadi bisa menampilkan teks, didefinisikan posisinya, apa stringnya, langsung digambarkan. Hanya dengan 1 baris dan tidak perlu 2 baris serupa ini. Itu berarti menjadi lebih efisien dalam mengetiknya, dalam menuliskan perintahnya, tapi juga bisa menghemat variabel. Kita nggak butuh variabel label 1 kalau kita tuliskan sebagai 1 baris serupa ini. Ya, jadi kita nggak perlu tambahan variabel, karena variabel ini pun nanti cuma hanya untuk menampung definisi label, kemudian untuk menggambarkan. Nah, kalau bisa dibuat 1 baris, didefinisikan langsung digambarkan, kita tidak butuhkan variabel ini. Jadi yang bagian ini bisa kita hapus. Tuh. Nah, digantikan dengan 1 baris ini untuk kelima label. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita mulai menggambar batang yang pertama, yaitu modal awal, gitu ya. Nah, di sini kita harus mencari hubungan antara modal dalam satuan dolar dengan tinggi batang dalam satuan piksel, gitu ya. Nah, itu kita putuskan sebagai berikut dulu. Kita kembali dulu ke gambar kasar tadi. Sebentar. Nah, ini kan batas atasnya adalah $10.000. Sementara tinggi dari kelima label ini adalah 200 piksel. Berarti kita menyediakan tempat untuk $10.000 itu 200 piksel. Ya, 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50. Nah, kalau $10.000 itu 200 piksel, berarti setengahnya $5.000 itu sama dengan 100 piksel. Nah, itu yang saya tuliskan pada bagian komen di sini. Ini bagian komen ini 100 piksel, maaf, 100 piksel sama dengan $5.000. Nah, berarti kalau dibalik, $1 itu adalah $1 per $5.000 kali 100 piksel.
Ya kan, hubungan linier itu hubungan garis lurus. Dengan demikian kalau disederhanakan ini dapatnya 1/50 atau 2/100. Nah, dengan demikian kita mendapatkan semacam faktor konversi bahwa setiap modal dalam satuan dolar dikalikan 2/100, kita bisa mendapatkan representasi tinggi batang dalam satuan piksel. Jadi tinggi, maksudnya tinggi batang nih, itu sama dengan modal dalam dolar kalikan 2/100. Gitu ya. Nah, kemudian kita udah siap nih untuk menggambarkan batang pertama, disimpankan dulu dalam variabel batang, panggil objek atau kelas rectangle, kemudian berikan parameternya yang dibutuhkan, yaitu 2 titik, pojok kiri bawah dan pojok kanan atas, atau pojok kiri atas dan pojok kanan bawah, asal berbentuk 2 titik yang bertentangan secara diagonal, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita pilih pojok kiri bawahnya adalah koordinat 40 dan 230 seperti yang dihitung di atas kertas tadi. Kemudian pojok kanan atasnya, karena tebalnya setiap batang itu adalah 25 piksel, maka bergerak dari 40 ke 65 untuk koordinat X-nya. Sedangkan untuk koordinat Y-nya dimulai dari 230 lalu naik ke atas. Kalau naik ke atas berarti nilai koordinat Y-nya harus makin kecil. Oleh karena itu, 230 yang bagian alas ini dikurangi tinggi dari batang yang mau digambarkan ke arah ke atas, gitu ya. 230 kurang tinggi. Oke. Nah, dengan demikian terjadilah nanti batang yang pertama. Kemudian kita bisa mengisikan data objek ini, misalnya dengan warna hijau untuk set fill untuk warna batang tersebut. Dipilih warna hijau karena katanya kalau orang lihat uang itu matanya jadi hijau. Kemudian lebar dari garis batang itu bukan hanya 1 piksel tapi agak tebal, dibikin menjadi 2 piksel. Oke. Kemudian batang pertama itu pun digambarkan lewat perintah yang ini. Ya, digambarkan pada kanvas yang sama. Nah, berikutnya untuk menggambarkan 10 batang-batang berikutnya untuk pertambahan modal setiap tahun selama 10 tahun. Nah, kita menggunakan perulangan kalang terbilang. Ini bagian kepalanya menggunakan kata kunci for dan in, dan juga indeks kalangnya tahun. Lalu kita bikin deret dengan memanggil fungsi range 1,11. Ini menunjukkan bahwa dimulai dari nilai 1 nanti deret yang dihasilkan, kemudian berturut-turut sampai 10, tidak termasuk 11-nya. Jadi cocok dengan tahun ke-1 sampai tahun ke-10 yang kita butuhkan. Nah, berikutnya di bagian body, setiap tahun, itu dipakai rumus tadi, P kalikan 1 tambah R, yang sudah disesuaikan menjadi akumulator, menjadi modal kali 1 tambah suku, disimpankan ke modal lagi. Ini merupakan modal tahun pertama, atau modal tahun berikutnya, ya. Kemudian diubah nilai modal dalam dolar menjadi tinggi di dalam piksel. Tetap menggunakan faktor konversi yang sama, yaitu 2/100 yang sudah dihitung di atas ini. Kemudian baru bagian alas dari batangnya, itu harusnya posisi 40 merupakan tadi pojok kiri bawah batang pertama, berarti untuk batang yang kedua itu harus ditambah 25 untuk lebar dari atau tebal dari batang yang pertama sebagai awal dari batang yang kedua dan seterusnya, ya kan. Maka kita bisa menggunakan indeks kalang tahun yang setiap kali dikalikan 25 lalu dimulai dari 40. Ini nanti akan mendapatkan posisi pojok kiri bawah di setiap batang dari tahun-tahun yang berikutnya. Begitu kira-kira. Kemudian kita sudah memiliki tinggi dan alas, kita bisa pakai untuk membuat kotaknya, batangnya, rectangle, dengan pojok kiri bawahnya, itu tadi alas, 230 itu kan posisi yang paling bawah dari grafik ini, dari grafik batang ini. Kemudian untuk pojok kanan atasnya, ini ketebalannya ditambah 25 dari alas yang ini sudah dihitung tadi. Kemudian menggunakan rumus 230 kurang tinggi untuk bagian vertikalnya, bagian naik ke atasnya. Seperti pada batang pertama tadi, 230 kurang tinggi. Nah, kemudian seperti tadi juga diisi dengan warna hijau, lebarnya 2 piksel, kemudian digambarkan. Lalu diulangi lagi sampai seluruh 10 batang itu tergambarkan. Ya. Saya harap penjelasan saya ini bisa Anda pahami. Lalu pada bagian akhir dari program ini akan ditunggu dengan menggunakan pesan pada layar teks, yaitu tekan tombol Enter untuk mengakhiri. Ini merupakan bagian dari
fungsi input, tapi tidak kita butuhkan hasil penekanan tombol keyboardnya. Jadi tidak perlu disimpan ke suatu variabel di sebelah kiri tanda sama dengan. Bagian ini nggak ada, kita cuma mendapatkan efek dari penampilan pesan dan menunggunya itu. Nanti kalau udah ditekan tombol Enter, udah puas menunggunya, baru dilanjutkan ke perintah terakhir, menutup jendela grafis. Jalankan. Oke, di sini masih menggunakan layar teks, yaitu untuk menampilkan judul. Ini pertumbuhan investasi 10 tahun dan garis ini. Seperti biasa kelemahan Jupyter Notebook, kalau ada input, maka inputnya itu didahulukan, meskipun di kode sumbernya dia setelah menampilkan judul. Tapi nanti setelah kita masukkan nilai pada input ini dan menekan Enter, nanti posisinya akan diperbaiki dengan sendirinya. Nah ini dia, sudah diperbaiki. Oke. Nah, sudah masuklah modal awalnya $2.000, lalu persentase suku tahunannya tadi ada 10%, ini 0,1, lalu tekan Enter. Nah, harusnya pindah ke layar grafis. Layar grafisnya tertutup oleh layar Jupyter Notebook ini. Nah, saya singkap. Nah, kelihatan di sini. Inilah dia layar grafis yang menunjukkan bagan pertumbuhan investasi yang seperti kita rencanakan tadi. Ada label dari $0 sampai $10.000 yang memakan tempat 40 pixel. Kemudian ada 11 batang dari tahun ke-0 sampai tahun ke-10. Tahun ke-0 itu modal awalnya adalah 2.000, cocok dengan label ini di bawah 2.500 kan. Kemudian bertambah 10% setiap tahunnya sampai sekitar $5.000. Ya. Oke, kemudian kembali lagi ke layar teks. Di sini ada pesan tekan tombol Enter untuk mengakhiri. Nah, ini adalah kotak input untuk keyboard. Ya. Ditunggu, kalau Anda sudah puas, tekan Enter, dan selesai. Oke. Jadi dengan demikian kita sudah menunjukkan satu program grafis lagi yang bertujuan untuk menghitung modal atau menghitung nilai masa depan dari suatu modal awal selama 10 tahun. Nah, tadi Anda lihat bahwa ada banyak persiapan untuk bisa membuat program grafis tersebut. Kita harus menetapkan dulu secara desain langkah-langkah kerjanya, algoritma ataupun sudut code, itu wajar, biasa saja. Tapi ada pekerjaan tambahan, yakni kita harus menggambarkan di atas kertas, gitu ya, untuk menetapkan nilai-nilai koordinat yang dibutuhkan nanti pada program grafisnya. Nah, oleh karena itu diberikan fasilitas yang lebih memudahkan untuk melakukan ini, yaitu menggunakan transformasi koordinat. Jadi, salah satu penyebab kesulitan tadi kita harus menggambar dulu di atas kertas itu karena sistem koordinatnya tidak seperti yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari atau pada pekerjaan geometri lainnya, yaitu titik origin harusnya di pojok kiri bawah pada kuadran pertama dari sistem koordinat Kartesian, gitu ya. Nah, itu makanya kita bisa memanfaatkan yang namanya transformasi koordinat untuk mengubah yang secara default pada layer grafis, yaitu titik originnya di kiri atas, gitu ya. Nah, nilai-nilai dari dunia nyata pada permasalahan yang kita hadapi itu terpaksa diubah menjadi koordinat jendela yang dipetakan ke layar monitor kalau kita masih menggunakan sistem koordinat yang default, gitu ya. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau nilai X tadi langsung berupa nilai tahun, misalnya 0 sampai 10 gitu. Tahun yang awal itu tahun 0, tahun terakhir tahun 10 gitu. Dan nilai Y-nya langsung berupa besar modal 0 sampai 10.000 gitu. Kalau kita bisa membuat seperti ini pada jendela yang berdimensi sama 320 ke 240, maka hal ini akan sangat memudahkan dibandingkan cara yang sebelumnya tadi. Nah, karena transformasi koordinat adalah pekerjaan yang mengikuti suatu pola yang tetap, maka dapat dilakukan secara otomatis. Nah, secara otomatisnya bagaimana? Nah, kalau kita sudah membuat jendela GraphQueen dengan menggunakan pustaka graphics.py, kita bisa melanjutkan memberikan perintah set coords. Nah, set coords ini akan menghasilkan sistem koordinat baru pada layar yang sama. Nah, set coords ini merupakan metode dari kelas GraphQueen ini atau dari konstruktor GraphQueen ini. Nah, di sini kita harus menambahkan 4 parameter. Di dalam kurung set coords ini ada 4 parameter. 2 parameter, 2 nilai, itu untuk menentukan
menunjukkan koordinat pojok kiri bawah. Jadi X dan Y dari koordinat sistem salib sumbu yang kita inginkan. Makanya kita bisa meletakkan ini betul-betul di pojok kiri bawah, misalnya 0,0, atau minus 2, minus 2, atau 10,10, terserah. Pokoknya pojok kiri bawahnya bisa kita definisikan ulang, gitu ya. Nah, kemudian dua parameter yang terakhir, atau dua nilai yang terakhir, untuk set coos ini akan menunjukkan pojok kanan atas dari jendela yang kita inginkan. Ya, apakah kita membuatnya itu 100,100, 400,400, 1000,1000, terserah. Gitu ya. Pokoknya kita definisikan ulang. Nah, sebagai contoh, kita akan menunjukkan bagaimana kita membuat papan permainan tic-tac-toe yang memerlukan transformasi koordinat dari aslinya nilai dari layar kanvas itu 200 kali 200, itu sekarang menjadi 3 kali 3. Bisa nggak kita ubah sistem koordinatnya supaya memudahkan dalam menggambarkan papan permainan tic-tac-toe. Tic-tac-toe pasti Anda sudah ketahui, yaitu permainan yang menggunakan papan yang dibuat dari dua garis vertikal ditimpakan dengan dua garis mendatar, horizontal, lalu menghasilkan 9 ruang. 3 kali 3, 9 ruang. Nah, pada setiap ruang itu, seorang pemain itu boleh menuliskan atau meletakkan bijinya yang bisa berupa X atau berupa lingkaran. Nah, jadi kalau pemain pertama itu menggambarkan X pada suatu kotak tertentu, maka dilanjutkan oleh pemain kedua yang menuliskan lingkaran. Nah, permainan ini akan berakhir untuk pemenang yang berhasil menggambarkan biji-bijinya X atau lingkaran tadi itu segaris. Segarisnya itu bisa berupa mendatar, tegak, atau diagonal. Ya, itu permainan tic-tac-toe. Pasti Anda sudah kenal ini. Oke, nah kita lihat bagaimana caranya itu untuk membuat dalam bentuk kode sumber sebagai berikut. Nah, bagian komentarnya dihilangkan. Ini memanggil pustaka grafis, lalu membuat jendela, ini pasti Anda sudah tahu. Kemudian diberi judul jendela grafisnya tic-tac-toe. Oke. Nah, kemudian sekarang kita udah punya nih jendela grafis 200 kali 200. Kan secara default dari sononya kalau nggak diubah ukurannya pada parameter kedua dari grafin, maka ukurannya pasti 200 kali 200. Nah, bagaimana kita mau mengubahnya supaya titik origin yang berada di pojok kiri atas menjadi pojok kiri bawah? Panggillah set coords, metode set coords sebagai bagian dari objek gen. Jadi dari jendela ini sudah disediakan fasilitas berupa set coords. Nah, Anda sediakan 4 nilai di sini. 2 nilai pertama itu adalah X, Y dari pojok kiri bawah sistem koordinat yang baru. Nah, dalam hal ini kita kepingin pojok kiri bawahnya 0,0. Lalu 2 nilai terakhir itu menunjukkan pojok kanan atas dari sistem koordinat yang baru, yaitu 3,3. Nah, berarti pada sumbu X itu cuma ada nilai 0, 1, 2, 3. Cuma ada 4 nilai. Untuk sumbu Y dari bawah ke atas juga ada 4 nilai. 0, 1, 2, 3. Ya, dari 0,0 sampai 3,3. Lalu kita baru menggunakannya untuk membuat 2 garis tegak atau vertikal dengan memberikan objek lain, kemudian membutuhkan 2 parameter point, nah, itu pada 1,0 dan 1,3 langsung digambarkan. Jadi satu baris ini mencakup 2 perintah ini sesungguhnya, mendefinisikan garisnya dan menggambarkannya. Ini untuk garis tegak, ini untuk garis datar. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya pada layar grafis. Ya, ini dia tertutup di sini. Udah jadi. Oke, sekarang saya bahas sedikit. Jadi kepalanya atau judulnya itu adalah tic-tac-toe seperti yang ditulis di sini, grafin. Kemudian ini adalah 0,0 sekarang. Karena set coords tadi, 2 nilai pertamanya menetapkan pojok kiri bawahnya 0,0. Lalu pojok kanan atasnya ini sekarang menjadi 3,3. Ya, oke. Nah, dengan demikian pada sumbu X itu adalah 0, 1, 2, 3. Pada sumbu Y, 0, 1, 2, 3. Lalu kita membuat garis tegak dari 1,0, ini 1,0 titik ini, kemudian ke 1,3, nah itu di atasnya ini, 1,3, maka tarik garis jadi garis vertikal. Garis vertikal yang kedua, dari 2,0, lalu ke 2,3.
Ya, untuk garis tegaknya Anda bisa melacak sendiri 0,1 ke 3,1 untuk garis mendatar pertama, 0,2 sampai 3,2 untuk garis mendatar kedua. Dengan demikian kita sudah memiliki 9 ruang untuk bersiap main tic-tac-toe. Permainannya enggak, Anda bisa mikir sendiri bagaimana programnya, tapi saya baru bikin papannya, ya. Hanya untuk menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan set coords ini. Nah, ini ya, untuk membuat sistem koordinat baru yang lebih mudah pemakaiannya. Oke, nah jadi setelah ini didefinisikan, maka semua koordinat-koordinat itu menggunakan sistem koordinat baru, ya. Tidak sesusah tadi waktu kita menggunakan koordinat asli, ya. Oke, kita tutup dulu ini. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, berarti kita punya kesempatan sekarang untuk mengubah kurva batang atau grafik batang nilai masa depan tadi dengan kode sumber yang lebih sederhana. Nah, di sini. Program grafik NMD1 kini dapat disederhanakan dengan memanfaatkan tadi transformasi koordinat set coords. Jendela grafis dapat disesuaikan sehingga menjadi sumbu X dibuat bergerak dari nilai 0 hingga 10 karena melambangkan tahun kan, tahun pertama, tahun awal sampai tahun ke-10. Sedangkan sumbu Y yang nanti menggambarkan mata uang atau nilai modal itu bergerak nanti dari 0 sampai 10.000. Dengan demikian perintah jendela grafisnya berubah menjadi ini untuk membuat kanvas kosongnya masih seperti tadi, dikasih judul dan ukurannya masih asli 320 kali 240, tapi kemudian dilanjutkan dengan perintah set coords dari objek gen. Nah, ini dia posisi pojok kiri bawah, ini posisi pojok kanan atas. Jadi 10, 10.000, 10 untuk X, 10.000 untuk Y. Nah, ini jadi menggampangkan nanti dalam menggambar. Untuk menggambarkan setiap batang, sekarang tidak perlu untuk menghitung berapa alasnya, berapa tingginya di dalam pasaran pixel itu, nggak perlu. Langsung aja panggil rectangle, lalu titik pertamanya adalah tergantung kepada nilai tahun tadi, yang diambil dari indeks skala, dari tahun 1 sampai tahun 10 ini, langsung tulis tahun tanpa diubah menjadi pixel segala macam, kemudian 0, ini merupakan alas yang di bawah. Karena kita sudah mengubah titik originnya, sekarang kita bisa menggunakan nilai yang rendah untuk bawah, nilai yang tinggi untuk atas, gitu ya. Nah, lalu bagian pojok kanan atas dari batang yang mau digambarkan itu untuk lebarnya cukup tahun tambah 1, bukan tambah 25 pixel seperti tadi, tambah 1 aja untuk tahun yang berikutnya kan. Kemudian tingginya adalah setinggi modal tanpa perlu dikonversi menggunakan tadi 2/100 untuk setiap dolarnya, ya. Oke. Nah, kemudian ada masalah tambahan sedikit untuk memberikan ruang bagi bagian label. Tadi kan belum dipikirkan nih bagian labelnya. Kemudian juga margin atau sembir untuk ruang kosong di bagian bawah, bagian atas, bagian kiri, bagian kanan. Maka akhirnya jendela grafis itu dapat disesuaikan lebih jauh lagi menjadi minus 1,75, minus 200 untuk pojok kiri bawahnya, lalu 11,5, 10.400 untuk bagian pojok kanan atasnya. Jadi yang 0,0 tadi belum mempertimbangkan untuk label dan margin. Nah, ini yang setelah mempertimbangkan label dan margin, ya, diubah pojok kiri bawah dan pojok kanan atasnya agak disesuaikan. Contohnya untuk nilai pojok kanan atas, Y-nya tadi aslinya kan 10.000 karena modal terbesar tadi 10.000 kira-kira, atau pertambahan modalnya terbesar 10.000. Nah, kita tambahkan untuk ruang margin 10.400. Itulah kira-kira ya. Oke, kita lihat efeknya dari perubahan koordinat ini pada kode sumber berikut ini. Ini dia. Nah, ini hanya modifikasi dari grafik NMD-1 menjadi grafik NMD garis bawah 2. Oke. Nah, ini masih sama sampai di sini. Masih sama. Nah, yang baru itu mulai dari sini. Ini karena udah ada koordinat baru, minus 1,75, minus 200. Tadi untuk mempertimbangkan adanya label dan margin, Anda lihat boleh pojok kiri bawah itu pakai nilai negatif, boleh. Ya, ini tadi pojok kanan atasnya. Kemudian yang ini masih sama. Nah, ini untuk menuliskan label jadi sederhana. Tidak perlu kita memakai 20
untuk 40 tempat menggambarkan apa? Menggambarkan label, kita cukup menggunakan koordinat -1 untuk X, lalu untuk Y-nya melompat dari bawah ke atas. 0, 2.500, 5.000, nah, dan ini sejajar dengan label yang mau dituliskan. 7.500 kan memang 7,5K, 10.000 memang. Jadi memudahkan dalam membuatnya, ya, nggak perlu banyak menghitung karena ada kesejajaran antara pixel dengan nilai dolar. Nah, kemudian waktu mau menggambar batang, tidak perlu lagi menghitung tinggi dan alas tadi, langsung tadi menggunakan rectangle dengan dua parameternya berupa point. Nah, ini untuk batang yang pertama ini, yang tingginya sebanyak modal yang diberikan pengguna. Nah, udah yang lain sama, yang di sini, ini masih sama, nah, cuman yang diambil pada bagian ini. Bagian penggambaran batang menggunakan objek rectangle, itu yang perlu disesuaikan tahunnya itu nanti diambil dari nilai deret dari 1 sampai 10, kemudian pojok kanan atasnya tahun tambah 1. Nah, lalu modalnya langsung bisa dipergunakan, tidak perlu dikonversi 2/100 tadi. Oke, nah kalau kita jalankan ini, kita akan ditanya berapa modal yang mau ditanam, misalnya 2.500, gitu. Saya ubah dari 2.000, kemudian mungkin apanya biasanya 1/10, saya bikin 15/100 suku tahunannya. Kita lihat hasilnya. Saya gerakkan ini. Oke. Oh, kok jadi gede? Ada yang lupa saya. Oh iya, lupa saya. Harusnya tinggalan dari kuliah yang kemarin. Jadi dengan menggunakan set coords ini, kita bisa mengubah ukuran pixel tanpa mengubah ini saya tekan. Oke, saya ulangi dulu ya. Ada yang perlu saya jelaskan. Nah ini tadi ukuran layarnya 320 kali 240 ya, 240. Ya, ini adalah ukuran aslinya. Nah, cuman sistem koordinatnya diubah. Kalau ukuran kanvasnya sama, nah, harusnya masih sama gitu ya. Tadi agak membesar, ada cerita yang lain. Nah, kita coba dulu jalankan yang ini. Nih, ini tadi 2.500 misalnya. Ini tadi 0,15. Oke, nah maka kita mendapatkan, ya ini dia 320 kali 240. Nah, Anda lihat di sini bahwa batang yang terakhir itu tepat hampir mendekati $10.000. Jadi gambarnya masih lengkap nih. Tapi nanti kadang-kadang kalau kita masukkan nilai modal yang lebih besar atau suku tahunannya makin besar, ini nggak cukup sampai di atas. Artinya batang-batang ini tembus, jadi nggak kelihatan bagian atasnya ya, karena batasnya cuma sampai 10.000, sementara pertambahan modalnya mungkin di atas 10.000. Nah, oleh karena itu, mungkin program ini masih bisa diperbaiki lagi pada tahap berikutnya, versi berikutnya, yaitu supaya batas atas yang 10.000 ini harus disesuaikan dulu dengan modal awal dan suku tahunannya. Jadi dihitung dulu pada tahun terakhir, kalau modal awalnya diberikan, suku tahunannya diberikan, itu nilai teratasnya itu berapa? Nilai terbesarnya itu berapa? Misalnya adalah 20.000. Nah, kalau 20.000 berarti jangan pakai batas 10.000 di sini, tapi harus diubah juga menjadi 20.000. Dengan demikian tinggi dari Tinggi dari ini sistem koordinat yang dipergunakan bukan di 10.400, mungkin di 20.400. Dengan demikian seharusnya bagian koordinat sini harus menyesuaikan lagi supaya bagian yang tinggi ini berupa variabel. Pemikiran untuk membuat program ini menjadi lebih fleksibel untuk berapapun harga modal awal dan juga nilai suku tahunan itu tetap bisa digambarkan tanpa terpotong. Itu maksud saya ya. Tapi saya tinggalkan itu bagi yang mau mengerjakannya, itu merupakan pemantik untuk Anda melanjutkan program ini. Lalu ini tadi sudah bisa diperlihatkan bahwa dengan menggunakan set coords yang dihasilkan sama, penggambarannya menggunakan kode sumber ini menjadi lebih sederhana. Gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat versi besarnya itu tadi pada slide yang berikutnya. Saya tutup dulu.
Kemudian kita lanjutkan. Ini dia. Jadi selain program grafik NMD versi 2 ini menjadi lebih praktis daripada versi sebelumnya, kini pengubahan dimensi jendela grafis dapat dilakukan tanpa mengubah banyak kode sumbernya. Jadi dari ukuran semula 320 kali 240 itu bisa menjadi dibuat dua kali lipat lebih besar. Tapi yang lainnya tidak perlu diubah, ya. Cukup hanya pada bagian ukurannya saja. Ukuran awal dari kanvasnya, ya. Kita lihat. Nah, ini saya tuliskan sekarang menjadi 2 kali lipatnya. Ini menjadi 640. Ini menjadi 480. Ya, oke, 2 kali lipat dari tadi. Yang lain tetap sama. Hanya ubah bagian ukuran kanvasnya supaya 2 kali lipat lebih besar dari semula. Nah, jalankan. Ctrl Enter. Oke, kalau saya masukkan modal awalnya 5.000, kemudian tetap 10%. Nah, kita lihat gambarnya akan menjadi lebih besar. 2 kali lipat begini. Tapi ini yang seperti yang saya ceritakan tadi, ada masalah dari program ini adalah yang bagian 3 batang terakhir ini kita nggak tahu batas atasnya. Kita nggak tahu ujungnya sampai mana karena nilainya sudah lebih dari 10.000. Ya, makanya harusnya tinggi dari 10.000 ini harusnya sebagai variabel yang nanti dipakai untuk menyesuaikan koordinat dari kanvasnya yang 10.400 di sini. Ya, ini harusnya bisa diubah sesuai dengan. Kalau yang 640 kali 480 itu tetap itu adalah wilayah kerja atau luas dalam bentuk piksel itu tidak berubah. Itu sudah ditetapkan di awal. Yang diubah itu adalah tinggi dari label vertikal ini dan disesuaikan juga dengan batang-batang yang mau ditampilkan. Itu ya kira-kira. Nah, dengan demikian bisa ditunjukkan bahwa dengan menggunakan set coords, Anda boleh mengubah luas dari dari layar grafik ini, tapi tidak perlu mengubah baris-baris program yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Oke, itu lagi kelebihannya yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau hanya menggunakan versi pertama dari program ini. Nah, pesan yang terakhir adalah selalu usahakan untuk menggunakan sistem koordinat yang memudahkan dalam pembuatan program grafis. Jadi kalau nanti Anda dapat soal membuat program grafis, Anda sebaiknya menggunakan set coords tadi untuk memilih sistem koordinat yang paling mudah. Nah, kita akan membuat program grafis tapi yang bersifat interaktif. Jadi ada kontak dengan pengguna, ada interaksi dengan pengguna. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas dari GUI atau Graphical User Interface, antarmuka pengguna yang bersifat grafis. Nah, pada program-program Windows misalnya, kita bisa melihat bahwa interaksi dengan antara program atau aplikasi dengan pengguna bisa dilakukan melalui menekan atau mengklik tombol, mengklik ganda icon. Jadi ada gambar kecil, ikon itu, kalau diklik 2 kali, itu namanya klik ganda, itu akan menghasilkan aksi atau kejadian tertentu. Lalu memilih suatu pilihan atau opsi dari menu, buka menu edit, pilih copy atau paste, contohnya. Kemudian mengetikkan informasi ke dalam kotak teks di layar monitor. Nah, ini untuk memberikan masukan atau input, disediakan dalam bentuk kayak form gitu, lalu ada kotak di mana tempat kita mengetik, dan nanti apapun yang diketik di kotak itu nanti akan diterima sebagai masukan ke dalam program. Nah, aplikasi seperti begini itu disusun dengan menggunakan cara pemrograman event-driven. Nah, event itu adalah kejadian. Kejadian itu bisa memindahkan posisi tikus, mengklik tombol kanan, atau mengetik dengan papan ketik. Pokoknya setiap yang dilakukan oleh si pengguna, itu diharapkan nanti bisa menimbulkan kejadian. Nah, setiap ada kejadian, baru programnya menanggapi. Kalau tidak ada kejadian, program itu akan menunggu terus. Jadi cara kerja dari pemrograman event-driven ini, pada waktu awalnya dia menayangkan semua elemen grafisnya, atau yang disebut dengan nama widgets, gitu, menampilkan menu, menampilkan tombol, menampilkan icon, jadi digambar dulu semuanya lengkap, gitu. Setelah itu dia menunggu pengguna. Nah, menunggu apa? Menunggu terjadinya atau munculnya kejadian atau event, gitu ya. Nah, kalau udah ada event, maka dibuatlah objek baru
yang membungkus informasi peristiwa yang baru saja terjadi. Jadi masih ada hubungannya GUI itu dengan OOP, ya, Object Oriented Programming gitu. Ternyata setiap kejadian yang tadi bisa berubah berupa memindahkan posisi tikus, mengklik tombol kanan, atau mengetik papan ketik, itu semua nanti dijadikan objek. Nah, objek itu berarti memiliki data, memiliki operasi. Nah, datanya itu adalah apa saja informasi yang dibutuhkan dari kejadian yang barusan muncul itu. Nah, lalu objek kejadian ini nanti dikirimkan ke bagian program yang khusus untuk menangani kejadian tersebut. Jadi ada dalam kode sumber program GUI itu disiapkan untuk menanggapi kalau ada kejadian penekanan tombol. Kalau ada kejadian posisi mouse digeser, seperti itu, ya. Misalnya penekanan tombol menimbulkan kejadian tombol, oke? Nah, lalu program event driven dapat menjebak pemrogram pemula karena agak sulit kita menentukan siapa yang bertanggung jawab pada suatu kejadian tertentu. Siapa yang harus menanggapi kalau tombol escape ditekan misalnya, ya kan? Nah, untuk itu modul graphics.py yang akan kita pergunakan itu menyederhanakan cara untuk memberikan masukan dari pengguna hanya dibatasi 2 cara saja. Sebenarnya banyak cara input dari pengguna yang bersifat event tadi, tapi kita pilih 2 kejadian saja, yaitu ketika klik dari tetikus, jadi tetikus di posisi tertentu, lalu diklik tombol kirinya. Nah, kita mau mendapatkan kejadian itu, menangkap kejadian tersebut, jadikan objek, dan data yang disimpan di dalam objeknya itu adalah koordinat X, Y dari posisi mouse ketika tombol kirinya diklik. Nah, itulah kira-kira. Nah, kemudian ada lagi kejadian kedua yang merupakan input dalam pustaka graphics.py, yaitu menerima masukan teks. Nah, ini kita butuhkan mirip seperti kita melakukannya input di layar teks, gitu. Sekarang kita mau melakukannya pada layar grafis. Oke, kita lihat satu persatu bagaimana mendapatkan klik tetikus. Ternyata metode yang penting itu adalah get mouse gitu. Nah, kalau get mouse ini dipanggil akan terjadi beberapa hal. Pertama, program akan menanti atau menunggu pengguna untuk melakukan klik tetikus. Jadi, ketika get mouse itu sampai ke barisnya untuk dijalankan oleh program, berikutnya program menanti, menunggu sampai tombol kiri dari mouse itu diklik pada suatu tempat di jendela grafis. Nah, kalau memang jadi diklik, maka lokasi tempat pengguna mengklik tetikus itu akan dikembalikan sebagai suatu objek baru yang berjenis point. Jadi nanti muncul satu objek point sebagai tanggapan terhadap klik dari tombol kiri tetikus pada posisi tertentu. Nah, point itu berisikan data X, Y dari lokasi di layar grafis tempat tetikus diklik. Itu kira-kira ya. Oke, kita lihat kan sekarang ada satu kode sumber yang melaporkan koordinat dari lokasi klik tetikus yang berturutan. Coba kita jalankan program ini. Nah, nanti saya jelaskan gimana kerjanya. Kita mulai menjalankannya saja. Ctrl Enter. Oke, saya lihat di sebelah sini. Nah, itu dia. Nah, Anda lihat nih, ini ada satu jendela grafis. Judulnya adalah Kliklah Aku. Ya, kliklah aku. Ini gara-gara ini tadi, waktu bikin grafin, judulnya kliklah aku. Lalu ukurannya pasti 200 kali 200 nih. Kemudian ada suatu kalang yang berputar 10 kali, ya kan? Yang nanti akan menunggu. Kenapa? Karena kalau sampai ke baris get mouse ini, terjadilah penungguan terhadap klik dari mouse. Ini saya klik misalnya di sini. Oke, belum muncul. Saya klik dulu. Ya, harusnya sudah muncul tulisan koordinatnya. Kadang-kadang terlambat pada waktu awal. Udah muncul. Udah 2 kali tadi saya klik. Berarti pada klik yang pertama, itu timbul posisi dari mouse pada saat itu 94,87. Pada klik yang kedua, 97,82. Nah, itu diperoleh dari mana? Dari sini. Ketika get mouse tadi sampai di sini kendali program, menjalankan baris ini, maka tadi menunggu sampai saya klik gitu, kemudian hasilnya berupa poin kan, objek poin yang baru disimpankan ke variabel lokasi ke baris yang kedua dari badan terbilang. Di sini dituliskan Anda mengklik pada, ya kan Anda klik pada,
Kemudian dari lokasi, dari objek titik yang barusan dibuat, diambil koordinat X-nya, ini 984. Lalu koordinat Y-nya, ditampilkan 87. Lalu dia menunggu lagi naik ke atas, masuk lagi ke bagian badan, nunggu lagi get mouse. Kalau ada get mouse berarti itu menunggu tuh. Nah, kalau saya klik, baru dilanjutkan ke baris berikutnya. Lokasi tadi sudah mendapatkan poin yang baru lagi dari posisi mouse yang terakhir. Nah, kemudian ditampilkan misalnya jadi 9782. Coba saya tunjukkan apakah koordinat ini pojok kiri atasnya 0,0. Oh, belum muncul. Agak terlambat ya. Harusnya saya tidak. Oke. Ternyata saya cuma bisa mengkliknya 3,3 dan 3,0. Coba agak pojok kiri atas lagi. 2,3. Nggak berhasil saya. Kalau yang bawah sini harusnya 199,199. Oh, 196 masih agak ke pojok kanan bawah lagi. Hampir pojok bawah. Hampir. Oh, saya coba tengah. 9489, berarti saya agak ke kanan dikit, terus turun ke bawah. Oh, habis. Di 105, 96. Jadi 10 kali kesempatannya, ini 10 kali saya mengklik, setelah itu baru keluar dari kalang terbilang ini, masuk ke input, tekan tombol enter untuk mengakhiri. Ya, oke, saya ulangi. Oke, coba ya. Nah, ini dia. Harusnya menimbulkan 10 posisi mouse. 1, ya, 14, 12. 2, 775, 10. 3, 15, 94. Tengah-tengahnya. Nah, hampir 100, 100. Cuman nggak tepat aja. Ya, oke. Ini sini. Ini sini. Ini yang terakhir ya? Oh, belum. Satu lagi. Coba lagi ke tengah tadi. 98, 90. Agak bagus lah ya. Agak ke sini. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengklik 10 kali di layar grafis ini. Sayangnya, setiap klik itu tidak menghasilkan titik. Jadi nggak kelihatan bekasnya gitu ya. Sehingga tidak jelas tempat-tempat yang sudah diklik tadi. Nah, setiap kali diklik, maka diambil koordinatnya dan ditampilkan pada layar teks serupa ini. Itu tadi kerjanya hanya untuk menunjukkan kerja get mouse. Kita akan membuat suatu segitiga, tapi secara interaktif. Nama programnya pun segitiga.pyw. Nah, kenapa ada W ini nanti akan saya jelaskan. Seperti biasa kita menggunakan pusaka grafik dan fungsi main. Kemudian di sini mula-mula dibikin satu jendela grafik dengan nama buat segitiga. Ya. Kemudian kita ubah koordinatnya supaya pojok kiri bawahnya dari 0,0, lalu pojok kanan atasnya 10,10. Jadi ini 10 kali 10 nih, layarnya. Oke, nah kemudian dibuat semacam teks pada bagian bawah, pada posisi tengah dari sumbu X, karena kan 10,10 tengahnya adalah 5. Kemudian dari sumbu Y-nya cuma bergerak setengah dari bawah, nggak sampai 1 setengah. Di bawah itu dituliskan kliklah 3 titik. Nah, gitu. Ini berupa disimpan teksnya sebagai variabel panduan. Nah, setelah itu dia lakukan gen get mouse. Jadi menunggu 3 kali dan setiap kali ditunggu nanti akan diklik tombol kiri dari mouse, baru lokasinya masuk ke dalam setiap variabel ini, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3. Cuma kali ini setiap lokasi yang berupa objek point yang barusan didefinisikan itu langsung di-draw, jadi digambarkan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditulis langsung di sebelahnya ya, supaya bisa lebih ringkas. Tapi ini dibuat dua baris ya. Jadi didefinisikan dulu, lalu kemudian digambarkan. Definisi gambar, definisi gambar. Oke. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan 3 titik nanti terlukis di kanvas. Setelah itu kita panggil objek poligon. Ya. Nah, ini kelas yang belum pernah kita singgung sebelumnya. Kalau kita membuat objek poligon, Anda bisa memberikan seberapa banyak titik di dalam parameternya, itu dia akan menghasilkan suatu segi banyak, gitu ya, bentuk grafik segi banyak. Jadi dari lokasi 1 nanti ditarik garis ke lokasi 2,
dari lokasi 2 ditarik garis ke lokasi 3, lalu dari lokasi 3 kembali ke lokasi 1, sehingga nanti terbentuklah segitiga. Gitu ya. Maka variabel penyimpannya juga disebut segitiga, lalu diisi warnanya dengan warna peach puff. Nanti kita lihat apa ini warna peach puff. Kemudian bagian sisinya itu berwarna cyan. Cyan itu seperti biru muda gitu ya. Lalu digambarkan segitiga tersebut. Lalu yang tadi bagian panduan yang berisikan tulisan klik 3 titik dengan posisi 5,5 ini kita ubah teksnya tanpa membuat objek baru, masih pakai objek yang lama, cuman datanya diubah dari klik 3 titik menjadi klik lagi untuk mengakhiri. Ya. Kemudian, ini Anda lihat nih, ada get mouse lagi. Nah, get mouse yang milik dari objek gen ini kan menunggu. Lalu menunggu kalau diklik tombol kiri dari mouse akan menghasilkan objek point. Tapi objek point-nya itu nggak disimpan ke dalam satu variabel seperti ini. Ini kan disimpan di sebelah kirinya. Ini enggak. Ini berarti tidak penting dari lokasi mouse itu ketika diklik. Tidak penting, karena tidak perlu disimpan. Berarti di sini hanya mengambil efek menunggunya saja. Mirip kayak perintah input yang selama ini kita lakukan, tapi kalau perintah input itu di layar teks, kalau get mouse di layar grafis. Dengan demikian kita sekarang sudah menggunakan proses menunggu tapi di layar grafis, tanpa membutuhkan layar teks lagi. Berarti program ini sudah sepenuhnya berjalan di layar grafis. Ya, nggak pakai layar teks lagi. Ya. Dan kemudian setelah nanti selesai menunggu, diklik mouse-nya, maka akan lanjutkan perintah berikutnya menutup jendela. Oke, coba ini saya jalankan. Oke, di mana dia? Ini dia barangnya. Buat segitiga, gitu ya. Oke, ini tadi untuk menampilkan grafiknya, layar grafis, nih. Nah, yang ini. Kemudian udah berubah koordinatnya, ini bawahnya 0,0, 10,10. Kemudian ini tadi pesannya, klik 3 titik pada posisi 5 dari kiri, setengah dari bawah, gitu. Nah, kemudian dia mau menerima lokasi yang pertama. Ini lokasi yang pertama. Nah, digambarkan sekarang. Lokasi pertama di draw. Kelihatan titiknya. Ya. Kemudian lokasi kedua misalnya di sini. Nah, digambarkan lagi. Lokasi 2 di draw. Lalu lokasi ketiga di sini. Nah, itu dia, di draw juga. Lalu dilanjutkan membuat poligon. Nah, ini poligon dengan garisnya cyan ini. Lalu isi dalamnya inilah warna peach puff. Ya, peach puff. Agak eksotik warnanya. Kemudian tulisan tadi di sini, klik 3 titik, diubah dengan set text yang di sini, itu menjadi klik lagi untuk mengakhiri. Jadi kita memberikan pesan untuk menunggunya tidak di layar teks seperti biasanya di sini. Di bawah ini, kita bisa tetap menuliskannya di layar grafis. Jadi sepenuhnya kita kerja di sini, hanya kode sumbernya yang di layar teks, tapi hasil programnya sudah di layar grafis. Ya. Oke, nah kemudian saya bisa klik di mana aja, karena nggak penting get mouse ini lokasinya nggak disimpan. Oke, saya klik di sini. Oke, tutup. Jadi dengan demikian, kita sudah memiliki satu program yang sepenuhnya berjalan di layar grafis. Kalau saya ganti ini misalnya menjadi yellow, itu, lalu saya jalankan lagi, Ctrl Enter, nggak kelihatan lagi. Di sini dia. Ya, nah saya klik satu kali, ya muncul titiknya. Saya klik di sini, muncul titik kedua, lalu saya klik di sini titik ketiga. Oke, saya mendapatkan segitiga dari poligon dengan dalamnya adalah yellow, kemudian pinggirannya adalah cyan. Lalu ada klik lagi untuk mengakhiri, klik, habis. Ya, jadi dengan demikian Anda kalau mau membuat program grafis sekarang sudah bisa sepenuhnya tanpa menggunakan layar teks lagi. Ya, layar teks hanya untuk bikin programnya saja. Oke, ini tadi penjelasan menggunakan klik tikus. Jadi pada program segitiga PYW ada beberapa catatan. Ini extensionnya bukan hanya PY, tapi PYW. Ada alasannya di bawah nanti. Yang pertama bahwa pada pustaka graphics.py tidak tersedia kelas triangle. Tidak tersedia kelas segitiga. Oleh karena itu, kita menggunakan kelas polygon. Jadi kalau Anda mau menggambarkan bentuk-bentuk
geometri yang lainnya yang tidak disediakan dalam bentuk suatu kelas khusus gitu, Anda mesti mencari-cari di dalam pustaka grafis.py itu mana yang bisa mendekati. Nah, dalam hal ini triangle didekati dengan menggunakan kelas polygon yang akan bisa menerima sejumlah titik dan menggambarkan suatu kalang tertutup ya atau suatu kurva tertutup. Ini tadi cara membuat segitiganya, buat panggil konstruktor polygon, lalu berikan 3 parameter berupa poin. Ya. Poinnya tadi diperoleh dari get mouse, ya kan? Nah, kemudian ini tadi panduannya, tadi menggunakan teks gitu pada posisi 5,5, tuliskan klik 3 titik. Tapi ketika sudah dibuat segitiganya, tidak perlu dibuat objek yang baru, menggunakan panduan yang sama, menggunakan variabel panduan yang sama, diubah aja teksnya menjadi klik lagi untuk mengakhiri. Jadi kita bisa menghemat objek, objeknya nggak perlu dibikin yang baru untuk pesan yang terakhir ini, kita tetap memakaikan objek teks yang pertama, cuman ubah aja tulisannya. Ya. Kemudian ini tadi saya bilang semacam bonus. Kalau program grafis Python itu disimpan menggunakan extension PYW, jadi aslinya mungkin memang .py, tapi kemudian setelah jalan, udah bagus, kemudian Anda keluar dari program tersebut, lalu pindah misalnya ke Explorer, File Manager di Windows, lalu Anda rename, klik kanan nama filenya, Anda ganti PY menjadi PYW, setelah itu, maka Anda bisa langsung menjalankan program tadi dengan mengklik ganda nama berkasnya. Jadi kalau nama filenya sekarang yang udah menggunakan PYW itu diklik 2 kali, maka langsung jalan di layar grafis. Dan tidak muncul jendela terminal, atau jendela command prompt, atau jendela konsol, itu tidak muncul sama sekali. Langsung jalan seperti program executable yang lainnya di sistem operasi Windows. Ya, jadi ini merupakan kelebihan nih, tapi hanya untuk sistem operasi Windows, tidak di Mac, tidak di Linux ya. Nah, kemudian jangan lupa menyertakan modul pustaka graphics.py supaya berada dalam satu folder dengan berkas program seperti segitiga p.pyw ini. Jadi supaya semua informasi tentang pemrograman grafisnya tetap ada, maka pustaka graphics.py-nya mesti disimpan satu folder dengan program Anda yang berekstensi PYW. Nah, kelebihannya adalah klik saja namanya di Explorer, 2 kali kliknya, maka akan langsung jalan program tersebut dalam jendela grafis. Tidak ada jendela teksnya, karena semuanya sudah dilakukan dalam jendela grafis. Nah, akhirnya kita sampai ke bagian akhir kuliah hari ini, yaitu interaksi yang kedua menggunakan masukan teks. Ya. Nah, di pustaka graphics.py disediakan objek yang namanya entry. Nah, entry ini kerjanya, dia akan menampilkan satu kotak di jendela grafis. Nah, kotaknya mungkin berlatar belakang gray, lalu mungkin ada listnya. Nah, di tempat kotak itu, Anda bisa memasukkan hasil ketikan keyboard. Nah, hasil ketikan keyboard itu bisa berasal dari program dengan menggunakan metode setText gitu. Kalau setText itu berarti kita nulisnya dari dalam kode sumber untuk tampil di kotak entry tadi di layar grafis. Atau Anda menggunakan getText. Nah, kalau menggunakan getText, maka di kotak itu dia menunggu sampai pengguna itu memasukkan teks dari keyboard. Nah, kalau udah diketikkan di situ, maka nanti dia akan mengambil waktu perintah getText ini sampai mau dijalankan. Ya. Oke, selain itu juga isi teksnya dapat disunting sesuai dengan keinginan pengguna. Disunting di sini artinya bisa menggunakan tombol backspace, bisa disisipkan, bisa bikin huruf besar, huruf kecil gitu. Pokoknya seperti tempat teks yang lainnya. Ya. Nah, kita mau bikin program konversi suhu, udah pernah kita buat nih, tapi kali ini menggunakan layar grafis dan menggunakan objek entry. Oke, ini dia kode sumbernya. Oke, saya jalankan aja dulu, nanti baru saya jelaskan. Ctrl Enter. Oke, ya ada di balik sini. Ya, geser ke sini dikit. Lalu saya perbesar lagi ini. Oke, nah kita lihat dari atas. Ini mula-mula membuat satu jendela grafis, konversi suhu, lalu koordinatnya dibikin yang baru, pojok kiri bawahnya 0,0, pojok atasnya 3,4. Nah, kemudian dibikinkan beberapa label. Nah, label yang pertama adalah suhu Celcius. Ini suhu Celcius pada posisi 1 dari kiri, 3 dari bawah, 1,3.
langsung digambarkan. Kemudian suhu Fahrenheit, nah ini pada posisi 1,1, oke. Kemudian kemudian mulai bikin objek entry, nah ini dia entry. Nah entry ini itu artinya pada posisi 2,3, 2 dari kiri, 3 dari bawah, kan titik tengah dari kotak ini. Lalu panjang kotak ini adalah 10 karakter. Nah ini bisa saya buktikan. Ini kalau saya hapus, terus saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 gitu. 10 karakter ini masuk semua. Itu menunjukkan dia menyediakan 10 tempat. Ya, masih ada ruang dikit lagi ya. Oke, nah kemudian bisa kita isi nanti, misalnya, tadi isinya 0,0 kan tadi begini, itu gara-gara di sini, waktu dibikin entry-nya ini diisi dengan set text 0.0. Jadi set text itu mengisi kotak entry, tapi dari dalam program. Dari dalam program. Kita mau buat nilai awal gitu kira-kira ya. Lalu digambarkan kotak entry itu. Kemudian kita punya lagi teks yang lain, label di sini. Ini pada posisi 2 dari, 2 dari kiri, 1 dari atas, berarti di sini nih. Nah, ini masih diisi dengan string kosong. Ini yang istilahnya string kosong. String kosong itu cuma tanda petik tanpa ada karakter di tengahnya, atau tanda kutip tanpa ada karakter di antaranya. Ya. Ini kegunaannya nanti untuk menampung atau menyediakan tempat untuk menampilkan hasil perhitungan. Nah, karena hasil perhitungan belum dilakukan, maka dikosongkan aja dulu. Nah, kemudian digambarkan, lalu dibuat lagi teks pada posisi 1,5 dari kiri, 2 dari bawah, itu tulisan konversi tanda seru. Nah, ini dia. Oke. Kemudian dinamakan sebagai tombol. Ini bukan tombol beneran sebenarnya, tapi dia bentuk oleh suatu teks dan kemudian suatu rectangle. Ini rectangle yang ini itu untuk membuat batas-batas dari si tombol. Ya, dari 1,5 pojok kiri bawah, kemudian 2, 2,5 itu pojok kanan atas. Ya, lalu digambarkan. Oke. Nah, jadi seakan-akan kita punya tombol, tapi sebenarnya tombolnya itu cuma gabungan teks dan rectangle gitu ya. Oke, nah kemudian kalau saya mau menggantikan ini, misalnya jadi 100 gitu, 100 Celcius itu berapa Fahrenheit, nah itu nanti akan ditangkap oleh perintah get mouse. Ya, perintah get mouse kan menunggu, ketika saya menunggu klik kiri dari mouse, ini saya klik di konversi ini. Oke, nah kemudian keluar hasil ini, itu karena ketika sudah diklik get mouse ini, maka dilanjutkan dengan mengambil masukan itu kan tadi kotak entry ini tadi nama variabelnya masukan, kemudian diambil dengan metode get text. Jadi apapun yang ada di dalam kotak entry ini, kotak masukan ini, itu diambil. Jadi 100 ini diambil, kemudian itu masih berupa string, sampai sini masih berupa string, kemudian dikonversi dengan float, supaya bisa dilakukan perhitungan. Disimpan ke variabel Celsius. Nah, ini perhitungannya udah pernah kita lakukan, lalu menjadi hasilnya Fahrenheit. Nah, kemudian Fahrenheit itu di bagian keluaran ini tadi, yang masih aslinya masih berupa spasi kosong, itu sekarang ditampilkan menggunakan set text. Jadi, dari objek keluaran, karena dia berupa teks kan waktu dibuat di sini berupa teks, berarti punya metode set text. Nah, set text-nya itu adalah nilai Fahrenheit tadi yang dalam float, tapi nanti otomatis di sini diubah menjadi string, maka muncul 212.0. Ya. Lalu yang bagian tulisan tombol, tadi tombol aslinya tulisannya konversi tanda seru yang ini, itu diubah lagi menjadi set text. Jadi objek yang sama, tapi teksnya diubah penampilannya menjadi selesai. Nah, ini selesai. Dan kemudian ada get mouse lagi, menunggu lagi, sampai saya klik tombol mouse yang kiri. Bisa di mana aja sesungguhnya, kalau saya klik di sini, oke, selesai. Ya, jadi dengan demikian kita bisa membuat program yang dahulunya menggunakan layar teks, sekarang menggunakan layar grafik. Saya jalankan lagi sini. Ya, misalnya saya mau mengubahnya menjadi minus 273. Bisa nggak ya dikonversi? Menjadi angkanya kebanyakan ini.
sehingga penulisannya menjadi tidak benar. Ya, tapi terus ini berubah menjadi selesai, saya klik, nah hilang. Ya, nah itu bisa Anda pelajari lagi dan kemudian Anda kuasai. Sebaiknya Anda bisa melakukannya sendiri nanti dengan menggunakan layar grafis untuk membuat program semacam begini. Ya, udah ada bagian inputnya, ada bagian pengolahannya, ada bagian outputnya. IPO-nya sudah terpenuhi. Oke, nah ini catatan sedikit dari ubah suhu GUI, itu dari nama apanya, nama programnya, mengubah suhu tapi menggunakan GUI. Lagi-lagi disimpan sebagai extension PYW supaya bisa diklik 2 kali nanti di Explorer dan langsung jalan tanpa perlu layar teks. Lalu ini tadi penjelasan tentang kotak entry untuk mengetikkan suhu dalam Celcius. Mula-mula memang udah diisikan dengan nilai 0,0, kemudian bisa dihapus dan digantikan dengan suhu yang lain yang mau dikonversikan. Lalu pengguna menekan tombol konversi, sesungguhnya widget ini bukan tombol asli, hanya tampilannya saja mirip tombol. Lalu klik tikus dilakukan di mana saja dan grafis tidak perlu pada tombol tersebut, maka lokasi klik tikus tidak diperlukan sehingga tidak disimpan di dalam satu variabel. Kemudian masukkan pengguna diolah dengan 3 langkah. Mula-mula masukkan via papan ketik, itu diubah menjadi Celsius dengan fungsi float, kemudian dikonversi menjadi Fahrenheit, lalu ditampilkan lagi menjadi tipe string, secara otomatis nanti akan ditampilkan pada objek keluaran. Ya. Oke, itu kira-kira kuliah kita pada hari ini. Saya harap Anda paham semua apa yang tadi saya sampaikan, karena bahan ini juga termasuk nanti yang dipergunakan dalam soal UTS. Ya. Jadi dari minggu pertama sampai minggu kelima hari ini, itu semua bahan untuk UTS. Oke, terima kasih atas semua perhatian yang Anda berikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tindakan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.